ada Habib disuruh nikahkan, tapi Pak Lebe menganggap cara menikahkannya apa namanya tidak sesuai dengan syariat yang benar meskipun dinyatakan sah gitu ya. Ya maksudnya enggak itulah, karena menurut saya kalau sah ya sah, cuman kurang afdol juga begitu ya. Kalau misalnya kita emang nggak terdengar jelas gitu, nggak terdengar jelas seperti itu ya juga jadi PR gitulah. Kalau matur suwun. Dari Johor Bahru, Malaysia. Terima kasih yang tidak mau disebutkan namanya. Nama beliau tidak mau disebutkan. 3 orang itu kuliahnya di Tarim semuanya. Karena saking cintanya kepada Habib. Ternyata setelah dilakukan penelitian oleh Kiai Imad dan beliau ikut melakukan penelitian dan melihat bukti-buktinya, ternyata Habib itu bukan keturunan Nabi. 3 orang anaknya yang masih ada di Tarim itu dipanggil pulang ke Johor Bahru, dikasih tahu 3 anaknya ini nggak diberi penataran, tapi hanya disodori ini bukti-bukti guru-guru kalian. TV Al-Wahhab, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur TV Al-Wahhab dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Wahhab Hot Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum. Kali ini kita ada dalam segmen acara Kasbih Kasih Bisyarah. berbagi pada sesama, menyampaikan fakta dan data, mengedarkan anak bangsa dari dusta penjajah agama. Kasih Bisyarah. Dan saat ini saya bersama dengan Al-Ustadz Idris, Muhammad Idris. Beliau adalah Lebe Desa Buniwah, Sedulur TV Al-Wahhab, di mana beliau adalah orang yang mengurusi umat ketika sampai kepada ajalnya yang terakhir. Amin. Jadi beliau orang sakti. Amin, amin. Okay. Orang sakti ya. Sakti. Karena setiap kali ada orang meninggal dunia, beliau datang ke rumahnya pasti duduk. Bener ya? Benar. Laras. Pasti duduk itu. Bukan mayatnya yang duduk, tapi beliaunya yang duduk sebelum ngurusi jenazahnya maksudnya. Nah, kita akan ngobrol bagaimana tentang polemik nasab yang saat ini sedang terjadi. Ustadz, pangapunten, saya dari TV Al-Wahhab pengen silaturahim. Terima kasih atas diizinkan untuk silaturahim dengan jenengan. Pertama yang ingin saya tanyakan, jenengan mengikuti polemik nasab Habib yang terjadi mboten, Mbak? Terus terang mawon niki nggih, Pak ya. Nggih. Nanti kula niku terus terang mawon kali Habib ya cinta kali Habib, karena memang Habib niku kan sing jelas secara umum kan niku nggih. Secara umum niku kan duriyah Rasulullah. Adapun niku ingkang siwek rame teng halayak masalah nasab niku kados niku ingkang jelas kula niku ya karo Habib niku kula terus terang cinta, cuman kados niku kula tetap mengikuti niku dari ajaran-ajaran ingkang mboten melenceng saking ajaran Islam kados niku. Terus terang mawon. Karena sing aran ajaran Islam niku kan rahmatan lil alamin. Jadi kalih ulama sinten mawon kados niku ingkang ajaranipun ingkang leres kados niku sesuai kalih ajaran Rasulullah, kula yakin 100% kula manut kados niku. Tapi kalih ulama-ulama sing sekirane kados niku ndadosaken teng masyarakat napa wareh teng kaum khalayak luas kados niku ingkang ndadosaken perpecahan, anarkis kados niku. Kula mboten dukung. Lah kemudian Ustadz tahu nggak bahwa ternyata Habib ini sudah dilakukan penelitian baik melalui kitab-kitab nasab sezaman mulai abad 3, 4 sampai abad 9, kemudian ada penelitian juga melalui ilmu filologi berdasarkan data-data manuskrip sejarah, juga ada penelitian dengan menggunakan tes DNA.
ternyata dari 3 penelitian tersebut, mereka para Habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad itu ternyata tidak bisa disebut sebagai keturunan Nabi. Bagaimana menurutnya dengan itu? Niku nggih. Kalau masalah niku terus terang mawon kadut niku. Jadi dari awal niku tetap kula niku ngikuti ajaran ingkang leres mawon, Pak. Nggih. Leres mawon Oke. lah kadus niku. Iya. Karena masalah nasab kula masalah kula mboten ngertos teng niku niki Pak nggih. Nggih. Mboten, tapi tetep kula ingkang dados pedoman niku ingkang leres ingkang sae niku. Ya itu pasti. Itu pasti nggih. Tapi kan tapi kita sebagai umat muslim, kita kan harus tahu ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, itu semuanya harus dibuktikan. Nggih. Sama seperti selain menjadi lebih, beliau juga menjadi pamong desa sedulur TV Allah. Menjadi pamong desa Buniwah ini. Kita juga perlu tahu. Contohnya begini, Pak Ustadz. Nggih. Ada orang datang dari desa lain, terus menetap di lingkungan RT 3 ini, di RT-nya. Dia mengaku sebagai warga misalkan orang Tuel. Terus nginep di sini berhari-hari. Mestinya jenengan sebagai pamong desa kan akan menanyakan bener nggak di orang Tuel. Kan begitu ya? Dilakukan penelitian. Nah, kalau ternyata dia tidak bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya orang Tuel, itu kan berarti dia bermasalah. Secara administratif negara dia bermasalah. Lah, berdemikian pula tentang Habib ini, mereka selama ratusan tahun ada di Indonesia ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, dan ternyata mereka tidak bisa membuktikan kalau dirinya benar-benar sebagai keturunan Nabi. Soal kita mengikuti ulama-ulama yang benar mengajarkan ajaran benar, itu kita sepakat kan? Sepakat harus seperti itu. Harus sepakat bahwa kita selalu mengikuti ulama-ulama yang mengajarkan satu tentang yang hak, kebenaran. Tetapi ketika ada klaim pengakuan bahwa mereka sebagai keturunan Nabi, itu kan harus dibuktikan. Bahkan pun ketika ada ajaran-ajaran itu kelihatan benar, itu pun masih harus diteliti loh. Gimana? Sepakat boten? Sepakat. Kalau ada orang mengajarkan ini benar, ini ganjarannya 50 juta kali sholat misalkan ya. Ada orang mengajarkan 1 kali sholat ini pahalanya sama dengan 5 juta kali sholat umpamanya. Karena kita tidak asal mendengar bahwa itu ajaran kebaikan. Kita harus bisa meneliti dari mana sumbernya, apakah benar sumbernya, asli atau tidak, kan harus diteliti atas niku. Sepakat ya? Atas niku. Jadi sebenarnya ternyata tentang Habib ini banyak ajaran-ajaran yang terlihat karena mereka menggunakan atribut-atribut kayak Arab, pakaian jubah, udang-udang yang gede nemen segede ban truk, mau teken tasbih besar dan lain sebagainya. Kemudian kita tertipu ternyata. Tertipu bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Hanya karena pakaian jubah, udang-udang besar, mereka mengajarkan hal-hal yang khurafat sifatnya, justru menyesatkan. Kalau contohnya, kita disuguhi oleh ceramah Habib yang mengatakan ada seorang Habib bisa hafal 7 juta hadis. Jangan percaya mboten? Kalau ada orang bisa hafal 7 juta hadis. Ya, kalau memang itu bisa dibuktikan mungkin ya percaya gitu ya. Kalau memang kan, itu tidak bisa dibuktikan, harus dibuktikan itu, kan harus dibuktikan. Ya, saya kan harus dibuktikan. Jadi dan ternyata ada Habib yang bercerita itu ya, ada Habib yang banyak itu di medsos mengatakan ada Habib bisa sudah mati orangnya. Katanya Habib ini bisa menghafal 7 juta hadis. Ternyata setelah dilakukan penelitian, hadis Nabi itu nggak ada 1 juta. Ya, Sahih Bukhari saja nggak ada 1 juta. Ini berapa ribuan? Itu berkisar angka ribuan lah, ratusan ribu. Itu ternyata ada orang yang mengklaim Habib bisa hafal 7 juta hadis lah, berarti itu meskipun itu yang menyampaikan Habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi, berarti itu kan bohong. Ya? Bohong lah. Karena itu silaturahim saya ke sini ya, selain
ngobrol dengan Pak Ustadz, Iya, kita sama-sama bagi yang saling sharing lah gitu. sering Ngasih tahu saya yang belum tahu ya dikasih tahu. tahu. Saya yang tahu ya ngasih tahu ke jenengan kayak gitu. Tadi dari penjelasan jenengan mengatakan bahwa untuk masalah Habib, cinta Habib. Saya juga cinta. Iyalah. Saya juga cinta. Tetapi Dan tetap yang tetap saya Habib yang mana? yang saya cinta itu Habibnya cuma satu. Iya. Habib kan cuma satu. Iya. Enggak, Iya. Habib itu cuma satu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Habibullah itu cuma satu, bukan banyak. Kalau mereka yang mengaku Habib hanya mengaku-ngaku kayak begitu. Ya pokoknya sebagai warga masyarakat kudu apa ya, harus pandai ya. Iya Bisa kayak begitu. harus pandai memilah dengan dari segi tutur katanya seperti apa itu tutur katanya yang melenceng dari ajaran Rasulullah. Itu juga kita harus bisa seperti itu. Terkadang orang itu seperti dalam acara-acara penting kayak yang pernah saya menyaksikan seperti itu ya, seperti dalam akad nikah seperti itu. Iya. Nah, kemudian mendatangkan seorang Habib seperti ternyata begitu akadnya seperti ya. Seperti itu akadnya. Enggak apa-apa. Begitu mengakad nikahkannya seperti itu. Itu tidak jelas seperti itu. Jelas. Ada juga yang seperti itu tidak jelas gitu. Hanya di awalnya, tapi kesananya kayak seperti bisik-bisik seperti itu ya. Jadi sekarang kesaksiannya itu ya mau dikatakan sah juga, orang ngedengar akadnya seperti itu juga. Oh berarti jenengan pernah jadi melihat Habib menikahkan orang gitu? Iya pernah. Iya. Jadi kita juga dari dari jenengan kan nun sewu, saya potong anu Ustaz. Iya. Selain ngurusi orang yang meninggal dunia, juga kan ngurusi orang yang mau nikah gitu ya. Orang yang ngurusi itu ceritanya gimana itu melihat Habib menikahkan orang? Ya memang ya, kalau memang dari segi hukumnya ya memang sah-sah saja. Iya. Cuman kalau yang sudah berlaku seperti itu, yang menurut saya itu ya hanya kurang daripada keutamaannya seperti itu. Jadi kurang keutamanya itu, ada juga terjadi seperti itu. Iya. Ya kita juga bisa menyaring-nyaring gitulah. Sebagai itu Habib siapa namanya? Saya nggak lupa namanya Habib siapa. Udah lama tuh baru-baru ini aja. Ya udah lumayan lah, cukup berhari-hari. Oh, berarti baru minggu-minggu ini kalau berhari-hari ya? Baru berhari-hari ada Habib disuruh menikahkan warganya dengan. Iya, seperti itu. Wah. Cuman saya dengar ada Habib disuruh menikahkan, tapi Pak Lebe menganggap cara menikahkannya tidak sesuai dengan syariat yang benar meskipun dinyatakan sah gitu ya. Ya maksudnya enggak itulah, karena menurut saya kalau sah ya sah, cuman kurang afdol juga begitu ya. Kalau misalnya kita emang nggak terdengar jelas gitu. Terdengar jelas seperti itu ya juga jadi PR gitulah. Jadi kita ya yang namanya acara-acara sakral seperti itu ya kita harus ya mencari orang yang benar-benar pinter, paham. Kenapa pada saat itu Pak Lebe tidak bilang mengambil alih? Apa karena jenengan masih percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi atau gimana? Enggak seperti itu ya, masalahnya pada waktu ya ada yang saya ingatkan juga ya, seperti begitu di akad, di awal akadnya seperti itu tidak menghadirkan saksi gitu ya. Kalau memang sudah umum itu kan biasa saksi yang diajukan itu kan hanya 2 orang seperti itu. Kalau misalnya mengundang orang banyak kan berangkatnya kan bukan berangkat menjadi saksi ya, hanya menjadi orang undangan selamatan seperti itu. Itu akhirnya saya sama Ustadz yang lain ngomong itu saksinya mana, seperti itu. Akhirnya diakadkan
ulang oh, seperti Diakatkan ulang sama jenengan. gitu. Bukan dari saya begitu. Oh, sama si Habib itu Sama tadi. si Habib itu gitu. Ya menurut saya gitu. Kalau dalam acara-acara yang penting seperti itu benar-benar dicari ya entah mau orang dari Habib atau dari siapa saja ya yang pintar, yang paham. Begitu juga dengan khutbah nikahnya juga, karena di dalam khutbah itu kan ada ayat-ayat suci Al-Quran yang harus dibaca dengan baik dan benar. Iya, tapi ternyata itu. tidak. Tapi ternyata Berantakan bacaannya. berantakan lah istilahnya seperti itu. Ya pernah iya, juga iya, seperti iya. itu. Jadi gini, dulu TV Al-Waha, Pak Lebih Ustadz Idris ini punya pengalaman menghadiri pernikahan seorang warganya yang ternyata akad nikahnya itu dilakukan oleh seorang Habib dan dinilai oleh beliau sebagai orang yang boleh dalam tanda petik itu Habib bodoh. Saya sempat dengar itu ceritanya sebenarnya, tapi ini baru kali ini saya mendengar langsung dari beliaunya. Saya sempat dengar informasi ini ya. Nah, ini menjadi bukti bahwa Habib-Habib itu hanya mengatasnamakan dirinya sebagai cucu Nabi, kemudian minta dihormati oleh masyarakat. Dan perlu saya sampaikan di sini Pak Lebih, bahwa dulu saya itu sangat muhibin sekali dengan Habib. Saya sangat muhibin sekali dengan Habib, bahkan hampir tiap hari itu ada Habib datang 5, 10 macam-macam dan semuanya minta dibisarohi. Semuanya bisa dibisarohi. Ada 5 yang meminta bisaroh 5, ada 10 yang dibisarohi 10. Dan sekarang alhamdulillah setelah saya tidak lagi percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi, bukan karena kebencian atau karena apa, tapi karena fakta dan datanya itu tidak ada sama sekali bahwa Habib itu keturunan Nabi. Situ adalah bohong semata. Dan fakta-fakta yang lainnya bahwa ternyata di Indonesia ini mereka keberadaannya sangat berbahaya karena sisa-sisa dari penjajahan, Ustaz. Jadi mereka sebenarnya datang ke sini dibawa oleh Belanda, dan istilah Habib sendiri yang menciptakan adalah kolonial Belanda untuk membuat sekat-sekat di masyarakat sehingga masyarakat bisa dipatahkan ketika mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Jadi panjang ceritanya, kalau pengen saya ceritakan nun sewu ya. Saya sampaikan di sini karena ini sangat penting semuanya untuk diketahui bahwa ternyata setelah dilakukan penelitian dari disiplin ilmu apapun, ternyata mereka tidak bisa. Bahkan Profesor Menahem Ali yang melakukan penelitian berdasarkan manuskrip sejarah, beliau mengatakan mustahil Habib itu keturunan Nabi. Karena beliau tidak menemukan di negara manapun bukti-bukti otentik yang menunjukkan bahwa Habib itu keturunan Nabi dari sisi manuskrip sejarah. Kemudian ada Profesor Dr. Sugeng Sugiharto yang melakukan penelitian melalui tes DNA. Beliau tidak menemukan bahwa keturunan Habib itu keturunan Muhammad, bahkan beliau menyimpulkan dari hasil penelitiannya orang Arab saja bukan. Bagaimana mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Karena ternyata setelah melakukan penelitian, beliau mendapatkan hasil penelitiannya itu justru DNA-nya bukan DNA Rasul, tapi DNA Yahudi. DNA Yahudi Askenazi ini kan sangat berbahaya. Ternyata mereka berada di negara ini untuk menjajah kita secara spiritual. Begitu Ustaz. Pangapunten, saya datang ke sini bukan sekedar wawancara tapi malahan yang ngandani ya. Ya. Jadi memang ini tujuannya, tujuan acara kita ini menanyakan secara langsung ke masyarakat yang sudah percaya ataupun yang belum percaya. Yang sudah percaya kita berikan support, yang belum percaya, belum yakin 100%, kita berikan pencerahan meskipun hanya sedikit. Dan karena saya sudah diperkenankan untuk silaturahim ke jenengan, meskipun jenengan belum 100% meyakini Habib sebagai belum meyakini
masih punya keyakinan Habib sebagai keturunan Nabi. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini nanti ada kesimpulan bahwa Habib itu ternyata bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kalau biasanya saya ngasih bisyarah kepada Habib, sekarang saya menyampaikan amanat dari Johor, Malaysia. Dari Johor Bahru, Malaysia, beliau menitipkan amanat buat panjenengan yang masih ada apa namanya ini amanatnya, boleh diterima. Masya Allah. Nah, Halo, matur suwun. dari Johor Bahru, Malaysia. Terima kasih yang tidak mau disebutkan namanya. Nama beliau tidak mau disebutkan, nggak usah disebutkan namanya. Ini sekali lagi dari subscriber TV Al-Waha di Johor Bahru, Malaysia. Terima kasih sudah kami sampaikan kepada Al-Ustadz Idris selaku Lebe Desa Buniwah. Dan perlu saya ceritakan bahwa tokoh kita yang menyampaikan bisyarah buat jenengan ini dari Malaysia, beliau itu punya anak 3 orang kuliah di Tarim, di Habib Umar Hafid salah satunya. 3 orang itu kuliahnya di Tarim semuanya karena saking cintanya kepada Habib. Ternyata setelah dilakukan penelitian oleh Kiai Imad dan beliau ikut melakukan penelitian dan melihat bukti-buktinya, ternyata Habib itu bukan keturunan Nabi. Ketiga orang anaknya yang masih ada di Tarim itu dipanggil pulang ke Johor Bahru, dikasih tahu ketiga anaknya ini nggak diberi penataran, tapi hanya disodori ini bukti-bukti guru-guru kalian. Ternyata guru-guru kalian itu bukan cucu Nabi Muhammad, dan kalian kalau meneruskan kuliah di Tarim ini justru akan sangat berbahaya. Dan ternyata setelah diberikan bukti-bukti oleh beliau, tokoh kita yang dari Johor Bahru ini, ketiga anaknya langsung sadar dan langsung resign, keluar dari universitas di Tarim, berpindah ke universitas lain. Hanya dengan melihat bukti-buktinya. Oh, ternyata mereka bukan keturunan Nabi. Nggak perlu kita sanjung-sanjung. Salah dong kalau kita menyanjung-sanjung mereka. Akhirnya memutuskan mereka tidak lagi kuliah di Tarim. Nah, karena itu beliau merasa bersyukur anak-anaknya telah sadar dari pembodohan para Habib yang mau sebagai keturunan Nabi, sehingga beliau melalui saya berharap agar orang-orang yang sudah sadar juga diberi hadiah. Kata Sneku. Ya, matur nuwun pangampunten ingkang sakathah-kathahipun Ustaz. Karena ini waktunya sudah mau maghrib. Terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya. Saya Pak Haril Ulum. Matur nuwun. Saya kula ugi matur nembah nuwun ingkang kathah. Saya Bahrul Ulum, demikian kasih bisyarah kita episode kali ini Studio TV Al-Waha. Saya Bahrul Ulum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.